Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nazar Pen Brebes. Pagi ini saya ada di toko Bulakamba Brebes. Posisi toko tepat di depan Jalan Pantura. Nah, ini kalau ke kanan ke arah Brebes, sedangkan ke kiri ke arah Losari Cirebon. Ini tokonya kecil sekali. Kecil, kadang juga tertutup sama parkiran. Jadi kalau siang tuh ini banyak parkiran banget di depan, truk-truk pada istirahat makan. Nah, kita bisa dilihat di seberang ya. Ini nanti agak siang dikit pada makan siang, biasanya parkirnya di jejer depan sini. Jadi toko ini sebenarnya sering nggak kelihatan dari jalan. Saya sendiri aja sering kebablasan. Tapi alhamdulillah omset di sini sangat bagus. Padahal di sini jual hanya 2 tipe ya. Nah, ini tipe super yang 17.000, sedangkan sebelah kanan ini tipe gloss yang harga 32.000. Jadi sebelumnya saya mau ceritain sedikit tentang proses toko Bulakamba ini dari awal buka hingga saat ini ya. Jadi kurang lebih ini toko sudah 3-4 tahun jalan, 3 tahun lah lebih. Di awal itu proses itu sebenarnya lumayan berat gitu, karena dari 6 hari di awal toko ini buka itu sama sekali nggak ada yang masuk. Jangankan ada yang beli, yang coba nanya-nanya aja ke toko gitu, itu nggak ada. Nah, itu 6 hari itu sama sekali nggak jualan, yang nanya pun nggak ada, itu kosong gitu aja. Nah, hari ke-7 alhamdulillah itu ada yang beli, walaupun 1 orang dan 1 kilo. Nah, hanya 1 kilo. Terus hari ke-8 ke-9 juga itu kosong lagi. Hari ke-10 baru ada jualan. Pokoknya itu berat banget ya dari awal itu. Karena mungkin posisi tokonya kurang kelihatan, terus cat kiloan juga di sini belum banyak orang tahu, belum banyak mengenal. Tapi alhamdulillah setelah 3 bulan itu lumayan ada pelonjakan. Perlahan itu lumayan, dari sales hanya 3 juta sebulan, 4 juta, sampai akhirnya sekarang di tahun kedua itu bahkan omsetnya paling besar, khususnya di bulan Ramadan. Jadi ini malah mengalahkan toko utama saya yang ada di Brebes sana. Jadi kalau lihat tempat itu nggak menjamin ya. Kadang tebakan kita ini harusnya rame loh, harusnya orang banyak tahu. Ternyata enggak. Ini tempat yang kelihatannya sepi atau gimana, malah alhamdulillah prosesnya di awal berat tapi akhirnya rame juga. Jadi buat yang baru mulai usaha itu jangan berkecil hati kalau misalkan kok sepi terus, kok penjualnya segini-gini aja. Itu pasti semakin orang mengenal juga, dari mulut ke mulut insya Allah pasti akan rame gitu. Contohnya seperti Bulakamba ini tokonya sepi, tokonya kecil, sering tertutup kendaraan, truk segala macam. Tapi alhamdulillah karena dari mulut ke mulut dengan kualitasnya memang bagus, alhamdulillah rame. Nah, di sini sebenarnya saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang sering masuk di WA saya. Nah, yang paling sering itu kira-kira jualan cat kiloan itu balik modalnya kapan ya? Untung nggak sih? Ada yang beli nggak sih? Sedangkan orang ngecat rumah itu kan paling setahun sekali kalau lebaran doang. Itu pun kalau yang mau ngecat, kalau enggak juga bisa 2 atau 3 tahun sekali. Nah, sama. Itu juga yang ada di pikiran saya di awal waktu saya baru mau mulai jualan cat. Gimana? Ternyata setelah saya jualan, tiap hari memang ada yang ngecat. Gitu. Entah buat ngecat kamar atau renov rumah atau apa, itu tiap hari ada yang ngecat rumah. Gitu. Ya. Jadi saya kira kalau pertanyaan kapan balik modal, rame atau enggak, untung enggak, itu bukan hanya jualan cat ya. Setiap orang baru memulai usaha pun pasti pikirannya ke situ. Ini bakal rame enggak ya, balik modal jual gitu. Yang penting sebenarnya kita benar-benar belajar, kita pahami dulu
baru mulai gitu. Kalau kelamaan dipikirin nggak mulai-mulai ya nggak dapat untung. Insya Allah kalau kita yakin tempatnya mendukung, kita juga sudah belajar sebelumnya, insya Allah pasti jalan. Karena dari sekian banyak yang saya bantu buka, ya termasuk saudara-saudara saya, orang tua, alhamdulillah nggak ada yang sampai tutup karena nggak laku, itu nggak ada, semuanya jalan. Nah, terus kalau misalkan balik modal atau apa, sebenarnya kalau balik modal itu tergantung posisi ya. Kalau saya lebih menyarankan kita buka toko itu di 2 bulan sebelum Lebaran, karena di Lebaran itu pasti rame. Jadi biasanya habis Lebaran kita udah langsung balik modal. Cuman karena kita usaha, walaupun kita untung tuh kita nggak bisa langsung nikmatin, pasti saya putar lagi buat belanja lagi. Jadi biar stok kita juga banyak. Nah, jadi jangan sampai ada yang beli kosong, itu kan sayang banget gitu. Dan alhamdulillah rata-rata yang sudah buka biasanya ketagihan, buka 1 dia pasti buka cabang lagi, jadi 2, jadi 3 gitu. Jarang yang ada 1 ya 1 aja, itu jarang. Terus untuk ngecat sendiri, ngecat itu sekarang tidak hanya dilakukan oleh tukang atau cowok gitu. Jadi banyak sekali orang yang beli dari malah anak SMA. Itu dia modal 50.000 udah dapat 3 kilo warna-warni, 3 warna. Biasanya saya tanya buat apa? Disuruh orang tua atau tukang, itu enggak. Ya dia mau kreasi sendiri, saya mau ngecat kamar sendiri, saya mau bikin variasi segala macam kamar saya. Gitu. Jadi banyak sekarang anak-anak muda ABG pun udah mulai ngecat kamar sendiri, nggak mengandalkan orang tua atau tukangnya. Apalagi di kiloan itu kan enaknya kita nggak harus beli banyak, beli 3 warna 3 kilo pun sudah bisa berkreasi ngecat kamar gitu. Jadi bisa pilih warna apa aja, nggak harus beli 5 kilo. Apalagi kalau mau Lebaran atau Agustusan, kemarin Agustusan itu pasti omsetnya naik karena kebutuhan untuk karnaval atau ngecat gang, ngecat gapura segala macam itu orang kebanyakan pakainya cat kiloan. Karena dia bisa beli warna-warni segala macam dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, di setiap tahunnya itu nggak stuck di situ. Seperti Bulakamba atau toko saya yang lain Brebes, itu setiap tahunnya pasti ada kenaikan omset. Karena kemungkinan di tahun awal yang tahu itu hanya taruhlah 50 orang. Nah, di tahun kedua dari mulut ke mulut, ya kan. Di tahun kedua nambah lagi, ketiga dan seterusnya. Jadi saya perhatiin selalu naik terus. Karena semakin banyak juga orang yang tahu kualitas. Biasanya silaturahim Lebaran dia tanya, ini saya pakai cat apa gitu bagus. Nah, orang udah mulai bercerita, ini cat ini gitu. Jadi buat yang baru mau mulai itu jangan ragu, jangan takut. Cat tuh yang beli cuman kalau mau Lebaran doang atau setahun sekali, enggak. Saya tiap hari jualan, alhamdulillah, dan dengan keuntungan yang lumayan tinggi. Itu sebenarnya kita nggak perlu jualan banyak juga, alhamdulillah udah lumayan gitu, udah bisa buat kebutuhan sehari-hari. Karena saya juga awalnya dulu kerja, sekarang saya fokus, saya keluar kerja, saya fokus di cat kiloan ini. Nah, terus untuk yang masih kerja mau coba-coba usaha, ya saran saya boleh usaha, tapi jangan meninggalkan pekerjaannya dulu. Karena toko itu kan berproses. Saya kira semua orang jualan berproses ya. Gak langsung rame, gak langsung untung. Paling tidak selama kita masih punya penghasilan tetap, itu toko dia bisa berjalan, bisa nambah modal segala macam. Sampai benar-benar dia bisa menguntungkan, baru kita bisa resign dari kerjaan. Karena kalau patokannya gini ya, orang ngecat itu cuman 1 tahun sekali. Jadi cat tiap hari nggak jualan. Jangankan dicat, yang jual makanan pun yang seharusnya tiap hari orang makan dan minum belum tentu laku. Padahal logikanya tiap hari orang makan loh, minum loh, jajan loh, tapi belum tentu juga tiap hari ada yang beli. Nah gitu. Nah di cat sendiri alhamdulillah ternyata setelah saya jalan, saya jalanin ya tiap hari ada orang beli, tiap hari ada aja orang yang
mau ngecat kamar lah, atau bangunan, renov lah, segala macem, ya kan. Gitu. Ya, jadi buat yang baru mau mulai usaha cat, nggak usah takut. Nggak usah takut, apalagi di Nazar Paint ini kita enak ya. Enaknya, kalaupun misalkan nggak jalan, itu barang tuh nggak dilempar kemana dijual murah, enggak, kita bisa retur ke pabrik, jadi nggak rugi. Dan yang lebih enak dari cat kiloan ini, kita nggak perlu properti macem-macem. Nah, saya tunjukkan ya, kita nggak perlu etalase atau rak, cukup ember aja disusun kayak gini. Jadi proses buka tokonya itu cepet banget. Kalau untuk cat sampel, kita bisa order cat sampel, ngecat sampel kayak gini nih, kanan kiri, atau bisa beli jadi pun ada di pabrik. Paling kita beli cuman ini aja, meja sama kursi, udah deh. Di kursi meja kayak seperti kuliner kan mungkin butuh kursi banyak, meja segala macam, etalase. Ini nggak perlu, ember aja disusun, kasih cat di atasnya, beli meja, pasang cat sampel, udah jadi toko gitu. Kadang ada yang, kok belanja di awal 20 juta mahal banget. Sebenarnya segitu kalau misalkan udah buka itu nggak mahal, karena kita pun dapat barang banyak. Kalau kita kurangin itu dari 150 warna, bayangkan per item cuma dapat berapa, itu sedikit. Saya takutnya ada orang beli nggak ada, kosong. Nah, orang kan kecewa pasti. Oke, gitu aja ya. Jadi yang baru mau mulai buka cat kiloan ya, nggak usah takut, karena tiap hari itu ada orang ngecat kok. Tiap hari ada orang ngecat, tiap hari jualan. Entah itu untuk apa, yang jelas pasti pasti ada yang beli. Ya, karena buktinya saya juga dari 2006 sampai sekarang alhamdulillah. Cabang saya harusnya udah ada 6, cuman yang satu tutup. Tutupnya karena bukan nggak laku, karena sewa kontraknya mahal banget. Akhirnya saya pindahkan ke daerah yang nggak begitu jauh dari situ. Oke, gitu aja ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.